anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Hari ini kita akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Namun sebelum lanjut, Bu Guru ingin menanyakan beberapa gambar kepada kalian. Gambar ini, gambar ini, gambar ini, dan gambar ini. Nah, di mana kalian biasa melihat benda-benda yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Kalian bisa menemukannya di halaman, di kebun, atau di taman. Karena cuaca hari ini sangat cerah, ayo kita berkunjung ke taman. Di taman, kalian bisa menemukan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Seperti benda yang sudah kalian lihat tadi, bunga mawar, semut, dan rumput itu adalah makhluk hidup, sehingga kita kategorikan sebagai komponen biotik. Sedangkan batu dan cangkul itu tidak hidup, sehingga kita kelompokkan ke dalam komponen abiotik. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara komponen biotik dan abiotik? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya? Nah, komponen biotik dan abiotik yang sudah kalian pelajari tadi akan bergabung atau bekerja sama atau berinteraksi satu sama lainnya dan membentuk ekosistem. Hai guys, kali ini saya akan memberikan tutorial editing video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut. Yang pertama yang harus kita sediakan jelas adalah aplikasinya. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Dengan cara kita buka Play Store-nya, kemudian kita cari CapCut. Kita ketikkan CapCut. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, jadi sudah langsung ada. Jika kalian yang belum punya, silahkan diinstal terlebih dahulu, klik install dan tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya akan muncul tulisan open, kita open. Nah, di sini akan ada tampilan edit, menu edit pada bagian bawah ya. Ada seperti gambar gunting itu. Kemudian kita di bagian atas ada proyek baru. Jika bahasa dalam aplikasi ini adalah masih bahasa Inggris, kalian bisa mengubahnya dengan cara di bagian kanan atas ada lambang seperti segi 6, kalian bisa klik. Kemudian di sana ada bahasa aplikasi, karena di sini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian ingin mengubahnya dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa yang lain, itu bisa. Ada English, kalau kita English, nah dia akan berganti menjadi new project dalam bahasa Inggris semuanya nanti yang fitur-fitur yang ada di dalamnya. Namun di sini saya akan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia saja. Kita klik di bagian pojok kanan atas, kemudian bahasanya kita ganti, app language-nya kita ganti menjadi bahasa. Dan langsung akan berubah menjadi proyek baru. Nah, pertama-tama untuk editing kita langsung saja buka proyek baru, kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih layar atau pilih latar. Saya di sini akan menggunakan latar berupa foto ya. Jadi aplikasi CapCut ini hanya mendeteksi untuk foto dan juga video. Untuk foto saya pilih menggunakan latar ini, kita klik dan tambah. Nah, pada halaman editing aplikasi CapCut ini akan muncul foto yang kita masukkan tadi. Nah, yang pertama-tama sebelum kita mulai editing, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada aplikasi CapCut ini. Yang pertama di sini ada di bagian kita meletakkan foto, ada bagian utama dari layer pertama ini.
Kalau kita klik dia akan aktif layer ini, kemudian dia akan aktif, ada tanda kotaknya seperti ini putih. Kita bisa tarik, perbesar ataupun perkecil sesuai dengan keinginan kita. Jadi di bagian atas sudah ada durasi video ataupun foto yang akan berjalan. Nah, di bagian akhir ini ada watermark ya. Watermark ini dapat kita hilangkan dengan cara diklik saja, diaktifkan, kemudian tekan tanda hapus. Dan watermark akan segera terhapus dengan sendirinya. Nah, di sini saya menggunakan background kelas. Di bagian bawah nanti ada tambah audio. Dan di aplikasi bagian paling bawah, fitur-fiturnya ada fitur editing, audio, teks, stiker, overlay, efek, filter, format, kanvas, dan sesuaikan. Nah, di sini fitur editing kita klik. Akan ada beberapa fitur lainnya, ada fitur bagi untuk memotong video, animasi untuk menambahkan video, hapus untuk menghapus, kemudian untuk menghapus latar belakang, dan ada beberapa style atau gaya lainnya. Kemudian kita kembali dengan cara mengklik tanda panah ini ya, di sebelah bagi ini kita klik, kembali kita ke menu awal. Di sini ada menu audio untuk menambahkan audio atau suara nantinya, musik ataupun suara yang ingin kita tambahkan ke dalam video tersebut. Kemudian ada teks. Di teks ini kita bisa menambahkan teks atau tulisan untuk membantu menjelaskan video yang akan kita jelaskan. Selanjutnya ada stiker, bisa digunakan untuk menambahkan gambar atau efek-efek kartun sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi banyak ya, kalau di stiker ada banyak efek. Efeknya di sini banyak ya. Namun untuk efek di aplikasi ini harus menggunakan internet ya. Namun untuk aplikasi dasar seperti potong video itu tidak usah menggunakan internet, juga masih bisa. Banyak di sini pilihan sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan kita. Ini semua bisa dibuka ya. Nah, kemudian kita kembali ke menu awal. Dengan kalau muncul seperti ini, kita klik tanda panah yang ada di bagian kiri bawah saja. Kemudian akan kembali, kemudian ada overlay. Overlay itu gunanya untuk menambahkan layer atau layer di bawah dari menu utama ini. Di sini saya sudah menaruh di layer pertama ada gambar yang akan saya jadikan sebagai latar. Kemudian jika ingin menambahkan lagi gambar atau efek atau stiker, kita bisa menambahkannya dengan menambahkan overlayer atau overlay. Kemudian ada beberapa efek juga, bisa efek video, efek tubuh, itu bisa kita tambahkan. Kalau video kita buat di tempat yang cukup gelap, kita harus mempost atau memperlihatkan wajah, itu kita bisa edit juga dengan menggunakan efek. Selanjutnya ada menu filter, sama. Ini menu filter ini ada sama seperti filter yang ada di Instagram ya. Ini bisa kita gunakan untuk mencerahkan video yang kita buat. Kemudian ada formatnya. Untuk format video yang akan kita upload di YouTube, biasanya kita menggunakan format 16:9 ya, format 16:9. Kemudian kita kembali lagi, ini format sudah kita atur, format 16:9. Kemudian ada kanvas. Kanvas di sini di aplikasi CapCut ini juga disediakan warna dan latar belakang dan juga efek blur atau efek kabur. Jadi kita coba di latar belakang. Ini seperti foto yang saya gunakan di awal, ini background kelas. Di bagian latar belakang ini juga bisa kita manfaatkan menjadi background yang kita butuhkan.
Sini berbagai macam yang bisa kita pilih. Kemudian kita kembali lagi, untuk warna juga kita bisa memilih banyak warna. Lanjut, dan ada menu sesuaikan. Di sini sesuaikan untuk kecerahannya, kontras, saturasi, cahaya, efek fokus, kabur, dan banyak lagi yang lain ya. Kita kembali. Nah, itu kurang lebih fitur-fitur dasar yang ada pada aplikasi CapCut ini. Tidak banyak saya jelaskan, namun kita lebih kepada prakteknya saja. Praktiknya di sini saya sudah menambahkan layer pada menu utama dari aplikasi CapCut ini. Kemudian saya sudah memiliki video yang akan saya taruh di bagian atasnya. Jadi saya tambahkan video. Untuk menambahkan video, karena sudah ada di layer pertama ini sebagai latar belakang, saya ingin videonya ada di atas dari latar belakang ini. Jadi kita menambahkannya dengan cara kita tambah overlay. Di bagian bawah ada overlay. Kita klik overlay, tambahkan overlay. Saya ingin menambahkan dalam bentuk video ya. Jadi kita klik video. Terus kita pilih video yang akan kita masukkan. Jadi saya sebelumnya sebelumnya saya sudah membuat video ya. Kalau diputar sudah masuk videonya. Ya, jadi saya membuat video. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan video yang saya buat. Halo anak-anak, bagaimana kabar? Nah, ini karena saya membuatnya sendiri sehingga kita harus perlu di crop beberapa bagiannya. Nah, jadi ini sebelum kita bisa mencocokkan di mana kita harus meng-cut videonya, dari mana kita mulai dengan cara video ini diaktifkan, diklik overlay yang kita masukkan tadi. Kemudian digeser-geser dan kita sambil dengarkan videonya. Kapan kita harus memulai sambil melihat waktu yang ada pada bagian atas. Nah, sebelum saya mengucapkan halo, ya di bagian sini saya akan cut. Kemudian di bagian bawah itu klik bagi. Nah, otomatis videonya akan terbagi menjadi dua seperti ini. Ada di bagian ini yang putih aktif dan juga di bagian yang di kiri. Nah, terbagi menjadi dua. Saya akan menghilangkan bagian yang di kiri ini dengan cara diklik aktifkan bagian yang akan kita hapus. Kemudian di bagian bawah kita cari hapus seperti tong sampah ini. Kita hapus. Nah, sudah terhapus. Namun video ini kan di tengah-tengah. Kita mau geser ke depan dengan cara kita bisa tekan video di overlayernya itu dan geser, kita tarik ke depan. Jadi videonya sudah pindah ke depan. Kita coba. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Nah, sudah pas. Kemudian layer atau overlayer ini kan saya latar belakangnya masih belum menyatu dengan background. Jadi saya ingin menghapus latar belakang yang ada di video saya ini agar video saya bisa menyatu dengan background yang sudah saya siapkan atau background kelas ini. Caranya adalah kita kembali dulu ke overlayer, kemudian di bagian overlayer yang video kita klik. Setelah kita klik, kita cari menu di bagian bawah hapus latar belakang. Kita klik hapus latar belakang. Nah, pada saat menghapus latar belakang ini akan ada loading hapus latar belakang. Ini hapus latar belakang 99%. Kita tunggu sampai progres hapus latar belakang itu sampai 100%. Nah, ini kita lihat sampai belakang. Ya. Kelihatannya sudah mau, kita coba. Halo anak-anak,
anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ya, sudah latar belakangnya sudah terhapus. Padahal saya tidak menggunakan green screen di belakang video saya, tapi latar belakangnya mau terhapus dengan sempurna. Jadi di sini kita bisa untuk mengedit, menyesuaikan dengan latar kelas yang ada di atas. Kita bisa aktifkan overlay yang di bawah dengan yang putih, kemudian di bagian video kita bisa pijit atau ambil perbesar dengan tangan seberapa mau kita besar. Ini saya ingin crop dulu di bagian atasnya agar bisa sesuai. Saya crop, ambil, cari di bagian bawah ada menu edit ya, edit. Kita klik edit, kemudian ada di situ putar, ada cermin, ada pangkas. Pangkas ini di crop, saya klik pangkas, kemudian di sini saya akan memangkas videonya agar tidak terlalu tinggi ya. Jadi saya akan memangkas videonya sekian. Kemudian diklik tanda centang ya. Nah, kemudian sudah dipangkas dan saya ingin memperbesar videonya. Nah, saya ingin memperbesar videonya. Video saya disesuaikan. Kita akan coba. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Hari ini kita akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Ya. Nah, kemudian ini video yang saya masukkan, saya ingin atur suaranya atau volumenya. Ingin mengatur volume, kita aktifkan dulu video kita dengan cara mengklik klik video yang akan diatur, kemudian pilih di bagian bawah volume. Nah, di volume ini kita awalnya kecil ya. Ini ada kita mengatur volume ya. Kita atur saja sampai ke ukuran yang paling besar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Kemudian kita tinggal klik Hari tanda ini centang. kita akan belajar. Sudah tambah besar ya volume. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti Volume suara kita sudah tambah lebih besar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Hari ini kita akan agar kita tidak monoton video kita, jadi kita ingin memberikan efek ya. Efek di sini. Kalian pasti sehat bukan? Videonya. Hari ini kita akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Namun di sini sebelum lanjut sambil biar belajar mengenai komponen biotik. Nah, saya ingin menambahkan efek ya, seolah-olah kita berjalan agar tidak monoton. Kita bisa menambahkan videonya, kita klik, kita aktifkan dulu, kemudian kita tambah keyframe. Keyframe itu ada di bagian atas, ini ya, di sebelah tombol play-nya ada tombol yang ada seperti layangan isi tanda plus, itu adalah keyframe. Kita klik. Nah, kita klik di sana, kemudian kita seret dan kita geser videonya agar terlihat berjalan. Kita geser lagi. Selanjutnya ini sampai ketika dia bilang komponen biotik. Coba dari sini. Abiotik. Ketika dia bilang abiotik, kita geser lagi. Nah, kita ingin lihat ada tanda yang seperti wajik, itu menunjukkan kita sudah meletakkan keyframe. Kita coba dulu play videonya. Hari ini kita akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di komponen abiotik kita unduh satu karena terlalu jauh ya. Komponen abiotik. Nah, kita akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Namun sebelum belajar, kemudian saya ingin menambahkan lagi keyframe-nya. Namun sebelum lanjut,
Nah, namun sebelum lanjut ini saya akan menambahkan overlay lagi sampai di sini. Nah, menambahkan overlay lagi di sini. Namun sebelum lanjut, Bu Guru ingin menanyakan beberapa gambar kepada kalian. Nah, karena latar belakangnya ini jadi kosong, berarti latar belakang ini harus bisa kita perpanjang lagi sesuai durasi video. Dengan cara kita klik latar belakangnya, kemudian kita tarik saja sesuai dengan atau panjang yang kita inginkan. Jadi kita mulai lagi. Namun sebelum lanjut, Bu Guru ingin menanyakan beberapa gambar kepada kalian. Gambar ini. Nah, di sini saya ingin menambahkan efek gambar agar padu dengan apa yang saya ucapkan ya, agar anak-anak juga semakin paham tentang apa yang saya jelaskan. Jadi ditambahkan kepada kalian. Gambar ini di bagian ini. Nah, gambar ini. Nah, pada saat ini saya ingin menambahkan overlay lagi berupa gambar. Dengan cara kita kembali dulu ke menu utama, kemudian di sana kalau menu utama seperti ini kita tambahkan overlay. Di sini kita sudah punya layer pertama backgroundnya, dan layer kedua adalah videonya. Kita tambahkan overlayer lagi sekali. Kita menambahkan foto. Saya ingin menambahkan foto, klik foto, gambar yang akan dimunculkan. Saya ingin memunculkan gambar semut. Nah, gambar semut kita tambah. Nah, akan muncul pada video gambar semut. Nah, gambar semut ini kita bisa edit dengan cara dipijit atau ditekan saja, dipindahkan juga bisa dengan cara dikecilkan sesuai dengan keinginan kita, pas ditunjuk. Nah, gambar ini kita tunjukkan, kita hidupkan. Gambar ini, gambar ini. Nah, di gambar saya akan memanjangkan sedikit gambarnya karena saya ingin gambar ini selalu muncul pada video ketika saya menjelaskan gambar. Jadi kita tambahkan gambar ini, gambar ini. Nah, di sini saya menambahkan gambar yang kedua. Gambar ini. Nah, sebelum saya menunjuk. Nah, di bagian ini kita akan tambahkan lagi overlayer dengan cara kita kembali dulu ke bagian tanda panah ke kiri ini, kita kembali tambahkan overlay. Kita akan tambahkan gambar. Nah, cangkul ini kita tambahkan, tambah. Selanjutnya ini gambarnya besar, jadi kita bisa perkecil juga dengan dipijit atau diatur dengan tangan di HP kita, disentuh ya. Kemudian kita letakkan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita coba cek videonya. Gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nah, di bagian sini ini saya panjangkan juga durasi gambar yang kedua. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian gambar ini, gambar ini. Nah, di sini saya menunjukkan gambar yang ketiga. Saya ingin menambahkan lagi dengan cara yang sama, add overlay. Kemudian saya menampilkan gambar bunga ini, ditambah. Kita cek lagi. Gambar ini. Nah, ini masih besar gambarnya. Jadi kita atur atau sesuaikan ukurannya. Sini. Ya, atur atau sesuaikan ukurannya. Selanjutnya kita coba lihat. Gambar ini dan gambar ini. Nah, kita panjangkan durasinya. Dan gambar ini. Nah, di sini saya juga menunjuk. Saya akan memasukkan gambar yang keempat dengan cara yang sama, tambah overlay. Kemudian kita pilih gambar batu ini, ditambah. Nah, kita
atur ukuran batunya ya, sesuaikan ya. Sudah sesuaikan, kita coba gambar ini, dan gambar ini. Nah, di mana kalian biasa melihat benda-benda yang ada pada gambar tersebut? Nah, di sini saya ingin terus menambahkan. Ini saya ingin latarnya masih ini dan gambarnya juga masih ini ya. Kita tambahkan. Kalian biasa melihat benda-benda yang ada pada gambar tersebut? Ya, saya akan pada gambar tersebut. Nah, sampai di sini gambarnya masih ingin saya tampilkan. Jadi sampai ke menit yang ke atau detik yang ke-30 ya. Jadi saya akan perpanjang gambar ini sampai ke detik ada 30 di sini kurang lebih. Yang ada pada gambar tersebut. Nah, ini juga layer yang kedua atau gambar kedua. Kemudian layer yang ini juga. Ya. Gambar ini. Di sini gambar yang pertama. Kalian, gambar ini, dan gambar ini. Nah, di mana kalian biasa melihat benda-benda yang ada pada gambar tersebut? Ini layer semutnya kita perpanjang ya, agar sama ya, di layer semuanya sama. Kalian, gambar ini, dan gambar ini. Nah, di mana kalian biasa melihat benda-benda yang ada pada gambar tersebut? Ya. Nah, sudah semuanya muncul pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Kalian bisa menemukannya di halaman, di kebun, atau di taman. Karena cuaca hari. Nah, di sini agar tidak monoton, saya ingin melakukan gerak-gerak sedikit. Ya, benar sekali. Kalian bisa menemukan. Nah, di sini saya akan menambahkan keyframe ya. Di situ keyframe di menu edit, kemudian kita tandai di mana kita akan memulai keyframe. Kita tambahkan dengan keyframe di bagian atas yang tanda layang-layang si tanda tambah, itu kita klik. Sudah kita ada seperti tanda wajib merah, kita akan memulai keyframe. Kemudian sambil kita gerakkan di bagian bawah, kita gerakkan foto atau video kita. Sebelumnya kita untuk mengatur keyframe kita harus masuk ke overlay, karena kita akan menambahkan keyframe pada overlay kita ya, overlay yang ini ya, tampaknya dia seperti ini. Nah, kita munculkan dulu overlaynya semua, kemudian overlay kita akan meng-keyframe ini, kita aktifkan dulu overlay yang pada video kita yang ini, kemudian baru kita isikan tanda tambah. Selanjutnya kita geser, kita tambah overlay lagi, kita geser ya, ini kita geser, kemudian kita gerakkan videonya, kita geser lagi yang bagian bawah, kemudian kita gerakkan lagi videonya, kita geser lagi, dan kita gerakkan lagi videonya.
Terus untuk kita melihat, kita coba lihat, aktifkan di play dulu. Kalian bisa menemukannya di halaman, di kebun, atau di taman. Karena cuaca hari ini. Nah, kemudian yang bagian atas, video di overlay bawah kita masih aktif. Selanjutnya kita perpanjang lagi latar belakang atau background kita. Terus kita coba halaman, lagi di kebun, atau di taman. Karena cuaca hari ini sangat cerah, ayo kita berkunjung ke taman. Nah, ini saya panjangkan dulu. Hari ini sangat cerah, ayo. Nah, dari sini saya ingin menambahkan overlay lagi di bagian videonya. Kita aktifkan dulu di bagian video ini, kita tambahkan overlay, kemudian kita seret. Terus saya ingin tahu apa yang hari ini sangat cerah, ayo kita berkunjung ke. Nah, sambil jalan saya di sini ingin saya sambil berjalan ke sini. Tambah. Ini sangat cerah, ayo kita berkunjung ke taman. Semakin kecil dan masuk ke sini. Ayo kita berkunjung ke taman. Ya, sudah masuk. Nah, sudah masuk ini terlihat backgroundnya masih agak samar-samar di sini. Saya ingin meng-cut videonya dulu. Ini ada video. Nah, ini masih terlihat ya di gambar seperti itu. Jadi saya ingin meng-cut bagian itu. Ketika saya sudah terlihat pergi, saya ingin meng-cut videonya. Nah, dari sini, dari bagian ini, saya ingin meng-cut videonya. Sudah aktif di bagian layer yang ada video saya. Kemudian kita klik bagi. Nah, otomatis akan terlihat bagi seperti ini. Kita hidupkan lagi. Nah, saya akan muncul dari sana lagi. Nah, sebelum saya muncul ini, saya akan memotong bagi lagi. Nah, bagi lagi, dan saya ingin membuang bagian video yang tengah-tengah ini karena dia tadi ada latar belakang yang kurang terhapus dengan baik. Yang ini. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin menghapus bagian itu. Di bagian bawah kita cari hapus. Ya, langsung terhapus. Kemudian ini akan ada seperti kosong videonya. Untuk kita menyambungkannya lagi, kita klik bagian video yang ada di belakangnya ini, diklik dan ditahan. Tahan sehingga seperti itu dan kita tarik ke bagian depan. Nah, tarik ke bagian depan. Coba kita lihat. Berkunjung ke taman. Nah, saya akan muncul dari sana. Ingin ketika hilang ini backgroundnya juga berganti menjadi background taman, sehingga saya ingin crop di sini background yang atas kita crop. Kemudian kita ingin menambahkan background. Untuk menambahkan background kita hanya perlu mengklik bagian tambah pada sisi kanan dari background yang pertama. Sisi kanan, tambahkan akhiran, kemudian ditambah. Ini ada tanda tambah kotak putih ini, kita klik. Saya ingin menambahkan foto dari taman. Foto taman. Ya, saya pilih yang ini. Ditambah. Nah, kemudian di sini ada foto taman. Ya, dari sini. Di taman. Nah, kita akan ke taman. Di taman. Nah, sudah. Kemudian di sini ada seperti pembatas video, transisinya. Jadi untuk biar perpindahan dari kelas ke taman ini lebih bagus, transisinya kita klik saja transisi. Ya, saya lupa mematikan. Kalau kita mematikan kuota kita, itu transisi tidak bisa. Namun ini memerlukan internet. Ketika kita hanya menghapus foto atau video,
itu tidak usah memerlukan jaringan internet juga bisa. Sekarang kita hidupkan lagi data, kemudian kita reload. Nah, akan muncul efek atau transisi. Kita pilih di sini yang mana cocok untuk kita. Di sini ada berbagai macam pilihan. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Sini banyak ya. Nah, coba saya pilih mungkin saya pilih yang ini. Nah, untuk durasi dia berganti juga kita bisa pilih. Ini cepat pindahnya atau ini lebih lama. Ya. Saya ingin yang lebih sedang aja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama ya. Ya. Saya pilih durasinya sekian. Nah, kemudian di sini akan muncul seperti tanda kita sudah mengedit transisi dari gambar. Coba kita lihat. Kita berkunjung ke taman. Nah, ini ketika sudah di taman, video saya sudah masuk ke taman. Nah, kita berikan keyframe dulu di sini di bagian video layer. Kita klik dulu. Nah, kemudian dari situ kita berikan keyframe, tambah. Kemudian saya ingin memasukkan video saya ini ke taman dan membesarkannya. Kita geser ke sini. Kita tambah keyframe, kemudian geser. Kita geser ke sini. Kita coba lihat. Di taman kalian bisa menemukan. Nah, di bagian atas backgroundnya kita panjangkan dulu. Kemudian kita coba lagi edit. Di taman kalian bisa. Nah, sudah ya. Jadi saya terlihat berjalan. Nah, jalan masuk di sini. Nah, saya terlihat masuk. Di taman kalian bisa menemukan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah. Nah, saya ingin menambahkan ini lebih panjang backgroundnya. Itu masuk. Saya sudah di tengah-tengah ini. Di taman kalian bisa menemukan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik. Nah, saya ingin menambahkan teks nanti di sebelah kirinya, sehingga saya ingin menambahkan keyframe pada layar ini. Komponen biotik adalah. Nah, saya ingin tambahkan keyframe lagi. Dan saya ingin memperbesar video saya. Komponen biotik adalah. Ketika saya menunjuk di sini, saya ingin menambahkan teks di sini. Nah, di bagian ini saya ingin tambahkan teks dengan cara kita kembali dulu ke menu edit. Di tanda panah ke kiri ini. Terus kita ingin tambahkan teks. Kita tambahkan teks yang muncul tanda A ini, tambahkan teks. Nah, selanjutnya kita masukkan teks kita. Sini saya akan menjelaskan komponen biotik. Jadi biotik sama dengan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, kita di sini bisa pilih warna atau stylenya. Ya, di sini saya ingin menambahkan style. Nah, misalnya kita pakai style yang ini. Kita sudah tulis teksnya.
Stylenya sudah yang ini, kita bisa besarkan dengan cara mengklik tombol di videonya, ada di bagian kanan bawah itu. Kita letakkan di sini. Nah, kita centang tanda OK. Nah, di bagian layer di bawahnya akan muncul tulisan. Ini ya, kita coba. Komponen yang Sini. biotik adalah. Nah, kita klik teksnya, kemudian di bagian bawah itu ada tulisan salin. Ya, kita klik salin. Nah, otomatis dia akan tercopy. Tak hidup. Nanti tidak hidup. Tanda centang, kita samain stylenya, atau kalau ingin memilih style lain juga bisa. Dan di sini. Nah. Ya, sudah. Kita centang. Kita sesuaikan dengan video. Komponen yang Nah, saya ingin tidak berbarengan munculnya ya komponen biotik dengan abiotik. Nah, ketika saya mau menunjuk baru dia muncul. Saya ingin seperti itu. Tarik ke belakang. Dari depan kita tarik. Ya. Geser lagi. Tadi. sedangkan komponen abiotik Jadi dari sini. Sehingga kita. Nah, dari sini saya udah aktifkan video yang ingin saya berikan keyframe, ditambah, geser, tambah keyframe, geser ke sini, saya geser lagi, tambah keyframe, sini, kita geser lagi, tambah keyframe, geser lagi. Nah, kita ingin lihat dulu. Hidup, sehingga kita kategorikan sebagai komponen biotik. Sedangkan batu dan cangkul Kita tambah, pindahkan ke sini. Sedangkan batu dan cangkul. Nah, kemudian saya ingin menambahkan background lagi. Kita kembali ke background kelas. Tambah, kemudian foto kelas tadi ini tambah. Sini. Jika dia pergi, Bagaimana? masuk. Pas bagaimana ini saya ingin ini saya panjangkan dulu background kelasnya. Saya ingin menambahkan keyframe di sini. Kita aktifkan dulu. Kemudian kita seret ke sini, makin besar. Tambahnya ke sini. Kemudian saya seret lagi. Namun bagaimana jika kita membuat video editing dengan hanya teks atau dengan menggunakan PowerPoint? Kita bisa merekam dulu PowerPoint tersebut, kemudian dengan format MP4 atau MP4, nanti kita bisa upload, masukkan ke sini dalam format video. Nah, di sini kita coba menambahkan video. Jadi kita ke menu utama, kemudian ditambah. Di sini tanda tambah, kemudian kalau kita akan mengimport video, klik video, dan saya ingin di sini saya sudah membuat contoh dari video yang kita buat di PowerPoint. Kalian bisa menambahkan atau merekam suara pada video dengan memanfaatkan aplikasi video record pada PowerPoint. Misalnya di sini saya masukkan video dari PowerPoint, kita tambahkan. Nah, di sini kita cek dulu videonya ini volumenya. Nah, di sini volumenya 0 ya. Jadi kita tambahkan volumenya full. Kita oke.
Contoh lainnya. Nah, di sini saya memasukkan komponen biotik dan di sini ada jeda ya. Saya ingin menghapus jeda ini terlebih dahulu. Dari sini saya ingin hapus. Saya bagi dulu menu edit, bagi, kemudian klik bagian yang ingin kita hapus, dihapus. Nah, selanjutnya komponen biotik dan ambung. Kemudian kita hanya ingin agar transisinya lebih bagus lagi, kita berikan cari-cari efek yang mungkin cocok dengan video kita. Sisi ini. Nah, kita pilih durasinya. Nah, di sini contoh-contoh lainnya. Komponen biotik karena dia berupa slide, saya tidak ingin dia komponen biotik dan abiotik. Saya ingin menambahkan efek stiker di sini. Ini efek stiker. Dari sini saya klik dulu yang ingin kita tambahkan. Kemudian menu utama kita tambahkan stiker. Di stiker ini kita bisa memilih banyak sekali. Kita coba record. Komponen biotik dan abiotik yang sudah kalian pelajari tadi. Lalu kita ukur, kecilkan, kita taruh di bagian atas. Kita letakkan di bagian atas ini. Saya ingin menambahkan atau di copy lagi, diklik lagi gambar awan ini di bagian layer, kemudian cari salin atau copy. Kita salin, nah dia juga akan muncul, tapi di tempat yang sama. Sehingga kita harus aktifkan layer kedua dan geser salah satunya. Bahkan stiker lainnya komponen binya besar sekali. Jadi kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, besarnya segitu ya. Jadi kita kecilkan lebih dahulu. Kita taruh dia di bagian pinggir. Jadi saya ingin dia munculnya dari pinggir kupu-kupu ini. Kita geser lagi kupu-kupunya. Kita geser lagi, ini kita panjangkan aja dulu kupu-kupunya sama dengan awan yang ada di atasnya. Kemudian kita berikan lagi, geser di atasnya, kita pindahkan lagi, keyframe lagi, kita geser bawahnya lagi, pindahkan lagi, geser. Komponen biotik dan abiotik yang sudah kalian pelajari tadi akan bergabung atau bekerja sama atau berinteraksi satu sama lainnya dan membentuk ekosistem. Nah, itulah cara untuk menggabungkan video, editing video dari baik kita membuat secara langsung maupun upload dari PowerPoint. Sekarang kita akan menambahkan audionya. Jadi audionya kita tinggal klik audio, terus ditambah, pilih suara. Kemudian, nah kita beberapa aplikasi harus memerlukan koneksi internet ya. Jadi kalau kita dari perangkat tidak usah tidak memerlukan koneksi internet, sehingga kita bisa langsung, kecuali kita ngambil lagu atau audio dari TikTok, kita harus menghidupkan koneksi internet kita. Namun kita jika dari device, dari perangkat handphone langsung, tidak usah menghidupkan perangkat. Jadi langsung dari perangkat kita memilih saja, diklik dulu suaranya, kita pilih-pilih. Ada yang ini. Kemudian saya pilih yang ini saja. Kita langsung tambahkan. Sini. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, terdengar suara saya di video dengan suara audionya bertabrakan ya, sehingga kita harus atur suara audio kita dengan cara mengklik dan pilih volume. Kemudian kita pilih suaranya, coba dulu 15. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Hari ini kita akan belajar mengenai komponen biotik dan komponen. Ternyata ini lebih, kita tinggal taruh di bagian pembatasnya, kita klik bagi, kemudian kita buang video
atau audio yang ada terakhirnya. Nah, sudah. Itu sudah selesai, baru kita lanjutkan ke proses ekspor. Nah, di bagian sini sebelum proses ekspor kita cek dulu. Ini ada resolusinya, kita pilih yang 720 saja agar tidak terlalu besar ukuran atau size video kita. Klik saja itu, kemudian tingkat bingkainya bisa 30-25, itu sudah standar. Kemudian baru kita klik tanda panah ke atas yang ada di bagian kanan, itu kita klik, dan otomatis aplikasi dari CapCut ini akan mengekspor video kita. Nah, untuk pengeksportan ini juga tidak memerlukan koneksi internet ya. Di sini saya matikan paket data saya, mobile data off dan wifi juga off. Tapi aplikasi ini tetap berjalan untuk mengekspor video kita. Kita tunggu video atau aplikasinya selesai berjalan. Ya, jika sudah selesai itu siap untuk dibagikan. Kita bisa bagikan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan lainnya. Kita bisa klik. Untuk share tentu saja ini memerlukan koneksi, jadi kita bisa upload di banyak, ada IG, Drive dan sebagainya, WA juga bisa. Namun jika kita ingin men-save ke aplikasi, kita save dulu di handphone, kita tinggal klik selesai. Setelah itu kita akan masuk ke halaman awal dari aplikasi ini, dan tentu saja kita punya mentahan daripada video yang kita edit tadi. Di sini sudah tersimpan. Kemudian kita tinggal lihat di bagian foto atau galeri kita, videonya sudah langsung masuk ya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Masih sehat bukan? Selanjutnya bisa di share atau di-send ke berbagai sosial media atau aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, WA, dan yang lainnya. Baik, sekian tutorial dari edit video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut. Semoga bermanfaat.